Bab 1221. Begitu Liu Zhan menyuruh Chen Zekai dan Ye Chen pergi, pikiran pertama Chen Zekai adalah, saya ingin tahu apakah tuan muda saya bersedia pergi. Lagi pula, saya tidak tahu apakah tuan muda akan langsung menyerang Liu Zhan. Dengan kemampuan tuan muda, setelah perintah petir dikeluarkan, Liu Zhan bahkan tidak akan dibiarkan menjadi abu. Bahkan jika tuan muda tidak mau mengambil tindakan di depan begitu banyak orang, dengan kekuatan magis tuan muda, bukankah mudah untuk menghadapi Liu Zhan? Jadi, dia segera menatap Ye Chen, berniat untuk melihat keputusan apa yang akan diambil Ye Chen. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chen langsung melambai padanya dan berkata, ayo cepat pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Chen Zekai tertegun sejenak, lalu sadar dan buru-buru mengejarnya. Ketika mereka berdua meninggalkan halaman pavilion Zhenbao, Ketua tim Wang Haixin buru-buru menyapa mereka dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oh, Tuan Chen, terima kasih banyak untuk hari ini. Bagaimana kalau saya mengatur seseorang untuk mengirim Anda dan ini orang berangkat sekarang?" "Tuan, apakah Anda akan kembali?" Chen Zekai melambaikan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, "Wang Tua, bisakah kamu mengizinkan kami berdua menonton kesenangan di sini?" Menonton kesenangannya, Wang Haixin berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Chen, situasinya sangat berbahaya sekarang. Anda juga tahu bahwa pria Liu Zhan membawa banyak bahan peledak. Jika dia benar-benar ingin membunuh semua orang, dia akan meledakkannya bahan peledak, semua orang akan menderita." Chen Zekai melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Saya pikir Liu Zhan ini memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan Rolls-Royce. Karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, maka Anda tidak perlu khawatir tentang kematiannya." Wang Haixin berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, Tuan Chen, mohon tetap berada di belakang kami, agar saya dapat menjaga Anda jika terjadi sesuatu." "Oke," Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "terima kasih, Lao Wang, jangan khawatir, kami tidak akan pernah merepotkanmu." Wang Haixin buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Chen, harap lebih berhati-hati. Saya akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin untuk membahas rencana tersebut." Chen Zekai juga berkata dengan sopan, "Wang Tua, jika ada yang harus kamu lakukan, cepat lakukan dulu, jangan khawatirkan kami." Wang Haixin kemudian dengan cepat berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Chen Zekai buru-buru bertanya kepada Ye Chen di sampingnya dengan suara rendah, "Tuan, mengapa Anda ingin tinggal dan menyaksikan kegembiraannya?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya ingin melihat siapa target Liu Zhan." "Lalu apa?" Chen Zekai dengan cepat bertanya, "Jika Anda tahu siapa targetnya, apa rencana Anda selanjutnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu sekarang, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi." Pada saat yang sama, di dalam pavilion harta karun, Liu Zhan melihat waktu dan merasa sudah hampir waktunya untuk mengambil langkah berikutnya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Isi pesan teks itu sangat sederhana, hanya dengan dua kata, "Selamat tinggal." Petik 2, pihak lain dengan cepat menjawab dengan dua kata yang sama, "Bagus." Ini adalah kode rahasia orang kepercayaan Tuan Su untuk membuat janji dengan Liu Zhan. Begitu pihak lain menjawab bahwa mereka siap berangkat, itu berarti mereka siap dan Liu Zhan dapat berangkat. Jika pihak lain tidak menjawab, maka Liu Zhan hanya dapat terus menghabiskan waktu di pavilion Zhenbao. Kapan pihak lain akan membalas dua kata ini? Kapan dia bisa keluar? Sekarang pihak lain telah memberikan jawaban yang jelas. Liu Zhan tidak berniat membuang waktu lagi. Dia melihat orang-orang yang berjongkok di aula dan berkata dengan dingin, "Mereka telah menyiapkan mobil yang saya inginkan, jadi sekarang waktunya untuk saya untuk pergi. Ini dia, terima kasih atas kerjasama Anda akan bebas setelah saya pergi." Petik 2, ketika lebih dari 100 orang yang hadir mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Di wajah semua orang, ada senyuman selamat dari bencana. Keamanan publik di Tiongkok sangat baik sehingga kebanyakan orang tidak akan pernah menghadapi hal seperti itu seumur hidup mereka. Dan jika Anda menghadapi hal seperti itu dan selamat tanpa cedera, itu sungguh suatu keberuntungan. Oleh karena itu, semua orang benar-benar santai saat ini, tinggal menunggu dewa wabah ini segera pergi, dan kemudian dapat melewati krisis ini dengan tuntas dan aman. Pada saat ini, Liu Zhan tiba-tiba berbicara lagi, "Semuanya, saudara-saudara,
saya memiliki satu hal lagi yang memerlukan bantuan Anda, dan saya berharap karena saya sangat dapat dipercaya, Anda tidak akan menolak saya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi sedikit gugup. Tidak ada yang tahu apa lagi yang dibutuhkan Liu Zhan. Jika dia menginginkan uang, tidak masalah. Selama dia tidak menyakiti siapapun, semua orang akan rela menyerahkan semua harta bendanya kepadanya. Namun, saya khawatir dia punya ide lain. Saat ini, Liu Zhan berkata, saya telah meminta mereka menyiapkan Rolls-Royce untuk saya, tetapi jika saya masuk ke mobil itu sendirian, mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Sayangnya, saya menjatuhkannya di tengah jalan. Jadi, saudaraku, aku harus mencari 2 orang untuk menemaniku dalam perjalanan lain. Saat aku meninggalkan Jinling dengan selamat, dengan sendirinya aku akan melepaskan kedua orang ini. Setelah mengatakan ini, Liu Zhan tersenyum tipis dan bertanya, saya ingin tahu apakah ada teman di sini yang bersedia menjadi sukarelawan. Ketika semua orang mendengar ini, semua orang segera menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Ibarat bajingan yang tidak mereview pelajarannya, ketika mendengar gurunya akan memanggil seseorang untuk membacakan teks, semua orang berdoa dalam hati agar dia tidak dipilih. Namun, jauh di lubuk hati setiap orang yang hadir, ada sedikit banyak rasa keberuntungan. Semua orang merasa jika yang hadir lebih dari 100 orang dan yang terpilih hanya 2, maka kemungkinan besar tidak terpilih. Faktanya, Liu Zhan sudah memiliki calon di dalam hatinya, namun ia tetap harus melakukan adegan yang seharusnya dilakukan. Jika tidak, jika seseorang melihat petunjuknya dan membuat pendukung keuangan di belakangnya tidak bahagia, hidupnya akan sengsara, waktu yang baik. Jadi, dia berpura-pura melihat sekeliling, dan berkata dengan nada tidak senang, kalian benar-benar sedikit tidak tertarik. Saya menepati janji saya kepada Anda, tetapi sekarang ketika saya membutuhkan sedikit bantuan dari Anda, kalian masing-masing. Mereka semua seperti seorang pengecut, mereka bahkan tidak berani menatapku, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat ini, tentu saja tidak ada yang berani menerima kata-katanya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tembakan pertama adalah yang pertama menangkap burung itu. Jika Anda maju sekarang dan mendapatkan perhatiannya, kemungkinan besar Anda akan dipilih olehnya. Akibatnya, semua orang masih membenamkan kepala dalam-dalam, dan tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Liu Zhan berteriak dengan marah, sialan. Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat tulus padamu, kamu bahkan tidak berani melihatku, kan? Oke, biarkan aku menghitung sampai 3 detik, jika siapapun tidak mengangkat kepalanya dan melihatku, aku akan membunuhnya dengan 1 tembakan. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 100 orang segera mengangkat kepala tanpa ragu-ragu dan menatap Liu Zhan tanpa berkedip. Tidak ada seorang pun yang tidak menghargai hidupnya sendiri, jadi tidak ada yang berani untuk tidak menaati seorang pembunuh yang putus asa saat ini. Liu Zhan melihat sekeliling, lalu mendarat di Du Haiqing dan Su Ziyu, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, saya tidak menyangka akan ada sepasang saudara perempuan yang cantik di sini. Saya harap saya dapat mengantar Anda ke sana, ke melarikan diri. Dengan kecantikan yang begitu cantik di sisimu, layak untuk mati, hanya kamu. Bab 1222. Saat Liu Zhan mengumumkan nasib Du Haiqing dan Su Ziyu, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Sekarang, semuanya akhirnya aman sepenuhnya. Tapi Su Ziyu merasa sangat putus asa, dia tidak mengerti mengapa Liu Zhan memilih ibunya dan dirinya sendiri dari lebih dari 100 orang. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya hanya bisa menghela nafas, saya tidak ingin menyombongkan diri. Jika kita berbicara tentang penampilan, ibu saya dan saya memang yang paling menonjol di antara lebih dari 100 orang. Liu Zhan ini tidak hanya terlihat tangguh, tapi juga sedikit nakal. Dia akan memilih ibuku dan aku dari begitu banyak orang, yang sejalan dengan gaya orang seperti itu. Aku hanya tidak tahu apakah orang ini punya niat lain selain ingin aku dan ibuku menjadi sanderanya. Jadi, dia menatap dengan gugup ke arah ibunya di sampingnya. Du Haiqing melihat mata putrinya, menepuk tangannya dengan lembut, dan menghiburnya dengan suara rendah, Ziyu, jangan khawatir, ibuku ada di sini, tapi tentara akan menghentikannya, dan air akan menutupinya. Su Ziyu berbisik, Bu, ayo cari cara mengirim pesan ke ayah atau kakek. Du Haiqing menggelengkan kepalanya, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Semua orang memegang kepala mereka di tangan. Bagaimana jika dia menemukan Anda ketika Anda sedang memegang ponsel Anda?
Su Ziyu berkata dengan ekspresi cemas, tapi kita tidak bisa mengikutinya begitu saja. Ini terlalu pasif. Saat dia sedang berbicara, Liu Zhan sudah berjalan menuju ibu dan putrinya, jadi Su Ziyu segera menutup mulutnya. Liu Zhan berjalan menghampiri ibu dan putrinya, mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Oh, terima kasih untuk dua wanita cantik yang menemaniku sekali lagi." Du Haiking berkata tanpa ragu-ragu, "Sander aku dan tinggalkan putriku. Dia terlalu muda dan aku takut. Jika dia terus membuat keributan di jalan, aku khawatir dia juga akan membuatmu kesal." Ketika Su Ziyu mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Bu, aku ingin ikut denganmu." Liu Zhan berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kalian berdua wanita cantik masih berhubungan sebagai ibu dan anak. Calon ibu masih terlalu muda untuk menceritakannya sama sekali." Du Haiking memandang Liu Zhan dan berkata dengan sedikit memohon, "Tuan, putri saya masih kecil dan dia sangat ketakutan. Tolong jangan siksa dia lagi." Pada saat ini, seorang wanita berpakaian agak genit berkata dengan marah, "Hei, apa maksudmu, Nona? Karena saudara Liu telah memilih kalian berdua bisa menerima nasibmu saja. Mengapa kamu melakukan ini? Hal macam apa ini? Jika kalian melakukan ini, bukankah itu akan meningkatkan risiko bagi kami? Saya menyarankan kalian berdua untuk mengikuti saudara Liu dengan patuh, tawar-menawar macam apa yang kalian lakukan, sungguh." Begitu wanita itu membuka mulutnya, seseorang langsung menggema, "Benar. Aku memilih kalian berdua, dan kamu masih meminta ampun. Apakah kamu akan memilih salah satu dari kami lagi?" Wanita menawan itu segera berkata, "Benar. Siapapun yang dipilih oleh saudara Liu akan mengikuti saudara Liu dengan patuh. Jika Anda memohon belas kasihan saat ini, bukankah itu hanya untuk menyeret orang lain ke dalam masalah?" Liu Zhan menatap wanita itu dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang terjadi, cantik? Apakah kamu takut aku akan memilihmu?" Wanita itu terkejut, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saudara Liu, bagaimana saya, seorang penggemar pecinta pemerah pipi, bisa layak untuk Anda? Atau si cantik kecil tadi, siapa yang lebih baik jika dibandingkan?" Liu Zhan memandangnya dengan dingin, tersenyum main-main, dan berkata, "Karena kamu juga tahu bahwa kamu adalah penggemar berat, tidak perlu tinggal di dunia ini dan mencemari mata orang lain." Setelah mengatakan itu, Liu Zhan segera mengarahkan senjatanya ke wanita itu. Wanita itu langsung ketakutan dan berteriak, "Saudaraku, tolong selamatkan hidupku." Liu Zhan tersenyum kejam, lalu segera menarik pelatuknya. Setelah terjadi ledakan, lubang berdarah setebal jari tiba-tiba muncul di dahi wanita itu. Kemudian, matanya melebar dan dia langsung terjatuh. Genangan besar darah segera mengalir ke tanah, dan seluruh aula dipenuhi bau darah. Semua orang yang hadir ketakutan setengah mati. Tidak ada yang menyangka Liu Zhan akan begitu kejam. Wanita itu baru saja mengucapkan beberapa patah kata lagi, tapi dia benar-benar menembaknya sampai mati. Faktanya, alasan Liu Zhan membunuh wanita ini bukan karena dia benar-benar menjijikkan, tetapi untuk memberi kesempatan pada Du Haiking dan Su Ziyu untuk pamer. Dia harus menggunakan cara membunuh ayam ini untuk menakut-nakuti monyet agar ibu dan putrinya 100% patuh padanya. Hanya dengan cara ini dia dapat mengambil keduanya sesuai rencana. Jadi, dia melihat ke arah Du Haiking yang pucat dan bertanya dengan penuh minat, "Apa kabar, wanita cantik? Apakah kamu masih menawar dengan saya di sini?" Du Haiking segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pria yang sangat kejam di depannya adalah iblis pembunuh, dan dia hanya bisa mematuhi perintahnya, dia tidak bisa menolaknya, dan dia bahkan tidak bisa mempertanyakannya. Dia berpikir dalam hati, jika saya terus menawar dengannya, kemungkinan besar saya akan dibunuh di tempat. Tidak masalah jika aku mati, tapi kuncinya adalah jika aku mati dan orang ini masih tidak melepaskan Ziyu, maka semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia meraih tangan Su Ziyu, memandang Liu Zhan, dan berkata dengan tegas, "Kami akan pergi bersamamu." Liu Zhan segera tersenyum dan berkata dengan riang, "Oh, kalian berdua cantik. Inilah pahlawan sejati yang mengetahui keadaan saat ini. Selama kamu patuh dan bekerja sama denganku untuk melarikan diri, aku pasti tidak akan menyakitimu, tetapi jika kamu berani mempermainkanku, aku pasti akan membiarkan kalian berdua pergi menemui penguasa neraka bersama-sama." Du Haiking mengangguk tegas dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kami pasti akan bekerja sama."
Liu Zhan tersenyum puas, karena kamu sangat jujur, saya tidak akan berbicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pistol di tangannya dan berkata, kalian berdua pergi dulu. Du Haiking mengangguk dan menarik Su Ziyu ke sampingnya untuk berdiri. Ibu dan putrinya saling memandang. Dia meremas tangan Su Ziyu dan berjalan menuju gerbang pavilion Zhenbao. Pada saat ini, di halaman di pintu masuk pavilion Zhenbao, Rolls-Royce Chen Zekai diparkir di tengah, dan semua orang di polisi mengikuti permintaan Liu Zhan dan mundur keluar halaman, mengamati seluruh pavilion Zhenbao dengan cermat. Pada saat ini, pintu pavilion Zhenbao yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan semua orang segera bersemangat. Wang Haixin, wakil panglima polisi, memerintahkan melalui interkom internal, semua penembak jitu sudah siap. Begitu target muncul, segera kunci target dari arah. Masing-masing panglima berkata saat ini, tim raja, target telah menahan tombol peledakan, kita harus berhati-hati, kita tidak boleh menembak kecuali kita yakin 100%. Ekspresi Wang Haixin terkejut, lalu dia menghela nafas saat dia hendak berbicara. Dia tiba-tiba melihat dua wanita berjalan keluar dari gerbang pavilion Zhenbao. Saat ini, tidak jauh di belakang Wang Haixin, Chen Zekai tiba-tiba berseru, guru ini Du Haiking dan Su Ziyu. Bab 1223. Melihat Du Haiking dan Su Ziyu keluar, Ye Chen sama sekali tidak terkejut di dalam hatinya. Dia sudah lama merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang, Du Haiking dan Su Ziyu benar-benar keluar di bawah paksaan Liu Zhan, yang semakin memperkuat pandangannya tentang masalah ini. Namun, Ye Chen masih belum tahu siapa yang akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan lingkaran panjang untuk menyakiti Du Haiking dan Su Ziyu. Pada saat ini, Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuannya, telah benar-benar keluar dari gerbang pavilion Zhenbao. Liu Zhan memegang pistol di satu tangan dan detonator di tangan lainnya, dan mengikuti ibu dan putrinya selangkah demi selangkah. Dia melihat ke ketinggian di sekitarnya, mencibir dan berkata kepada petugas polisi di sekitarnya, saya tahu Anda pasti memiliki banyak penembak jitu yang menyergap, siap membunuh saya dengan satu tembakan kapan saja, tapi saya tetap menyarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Karena dengan detonator di tanganku, bahkan bayi berumur 1 tahun pun bisa meledakkannya hanya dengan jentikan jarinya. Kalau kalian tidak takut mati bersama, biarkan saja penembak jitu itu menembakku. Wang Haixin berkata dengan dingin, Liu Zhan, jangan khawatir. Selama kamu tidak bertindak gegabah, kami pasti tidak akan menembakmu. Sekarang mobil sudah siap untukmu, kamu bisa pergi dari sini kapan saja. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus melepaskan para sandera. Bebaskan para sandera. Liu Zhan tertawa tidak bermoral dan berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Sudah kubilang, kedua sandera ini akan tinggal bersamaku sampai aku benar-benar menghilangkan jejakmu. Jika kamu saling mengenal, jika demikian, jangan kirim siapapun untuk melacakku. Setelah aku aman, aku secara alami akan melepaskan kedua orang ini. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ekspresi yang sangat kejam, tetapi jika saya mengetahui ada di antara Anda yang mencoba mengikuti saya, maka saya akan mengemudikan mobil ke pusat kota, atau paling buruk, tekan detonator, dan 18 tahun kemudian aku akan pergi lagi. Dia pria yang baik, ekspresi wajah Wang Haixin seburuk mungkin. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengirim siapapun untuk mengikutimu. Liu Zhan mencibir dan berkata, kamu tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan putrinya, kalian berdua cepat masuk ke mobil. Duduklah di barisan belakang. Du Haiking tidak berani ragu, menarik Su Ziyu dan naik ke kursi belakang Rolls-Royce. Pada saat ini, Liu Zhan memegang pistol dan detonator dan berjalan dengan angkuh ke dalam taksi. Rolls-Royce tidak pernah berhenti dan dapat melaju selama dipasang. Oleh karena itu, Liu Zhan langsung memasang perlengkapan depan dan bergegas menuju pintu masuk halaman. Wang Haixin buru-buru memerintahkan polisi di pintu masuk halaman untuk menyingkir, dan lingkaran yang awalnya seperti tong besi segera memberi jalan ke sebuah lorong. Liu Zhan menginjak pedal gas tanpa ragu-ragu, mesin Rolls-Royce mengeluarkan suara gemuruh pelan, dan dia dengan cepat bergegas keluar dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah Liu Zhan pergi, seorang petugas polisi segera mendatangi Wang Haixin dan bertanya, Tim Wang,
apakah Anda ingin melihat petugas berpakaian preman kami segera datang? Wang Haixin sedikit ragu-ragu dan berkata, Liu Zhan memiliki rasa pengintaian yang sangat kuat. Jika kita benar-benar mengirim mobil untuk mengikutinya, begitu dia menemukannya, hal itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Setelah mengatakan itu, dia berkata, ayo lakukan ini. Pertama, segera hubungi jaringan pemantauan lalu lintas kota dan gunakan kamera pengintai di jalan-jalan kota untuk melacak keberadaan Rolls-Royce Liu Zhan secara real-time. Jika dia meninggalkan kota, maka kita akan mengatur pasukan polisi dan mengerahkan kendali di depan terlebih dahulu. Saat ini, melihat Rolls-Royce telah menghilang, Chen Zekai hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan dan berkata, Tuan, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, seseorang ingin menyakiti wanita kedua dari keluarga Du dan Su Ziyu, kalau begitu mereka berdua mungkin mendapat masalah kali ini. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, pihak lain dapat dengan hati-hati mengadakan pertandingan sebesar itu dan mengadakan pertunjukan sebesar itu dengan seluruh upaya mereka. Pasti tidak mungkin untuk menakut-nakuti mereka berdua saja. Ada kemungkinan besar bahwa mereka lari. Ini demi nyawa mereka. Chen Zekai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru, nyawa manusia dipertaruhkan, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Ekspresi Ye Chen ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, lupakan saja, keluarga Su dan aku telah bersumpah kebencian, tetapi balas dendam belum terbalas. Aku telah menyelamatkan keluarga Su beberapa kali. Baiklah, Su Zifei, Su Ziyu, dan Su Ruoli. Saya pernah menyelamatkan masing-masing dari ketiga anggota keluarga Su ini. Jika saya masih mengambil tindakan hari ini, keluarga Su akan berada dalam bahaya kematian. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia tidak bisa tidak setuju dan berkata, ya, balas dendamnya belum terbalas, tapi dia terus menyelamatkan anggota keluarganya. Tuhan sangat pandai membuat lelucon. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, hei, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Bibi Du, maka rumah ayahku akan dilelang lagi, kan? Chen Zekai berkata, saya masih tidak tahu apakah nyonya kedua dari keluarga Du telah menyelesaikan pembayaran dan menyelesaikan formalitasnya. Jika dia telah menyelesaikan pembayaran, rumah itu akan menjadi warisannya. Jika formalitasnya belum selesai, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Sudah waktunya untuk kembali ke lelang yudisial. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jika itu menjadi warisan Bibi Du, siapa yang akan menjadi pewaris pertama? Chen Zekai berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan siapa yang nomor satu, tapi pasti suaminya atau salah satu putranya, atau setengah dari mereka. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengutuk, sialan, bagaimana bajingan Su Soudao itu bisa menempati setengah dari rumah tempat orang tuaku tinggal? Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kalau saya meminta seseorang untuk menanyakannya nanti untuk melihat apakah wanita kedua dari keluarga Du telah menyelesaikan formalitasnya. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sedih, sepertinya ini satu-satunya cara. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan putih berhenti di depan mereka berdua. Seorang pria parubaya buru-buru keluar dari taksi, mendatangi mereka berdua, dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, saya mengirim mobilnya. Apakah Anda ingin mengendarainya sendiri, atau haruskah saya yang mengendarainya? Chen Zekai memimpin dan berkata, oke, saya akan menyetir. Anda bisa naik taksi kembali. Pihak lain buru-buru mengangguk dan dengan hormat, baiklah, Tuan Chen, saya akan kembali dulu. Chen Zekai kemudian berinisiatif membuka pintu belakang dan berkata kepada Ye Chen, Tuan, tolong. Ye Chen bersenandung dan masuk ke dalam mobil. Chen Zekai naik taksi, menyalakan mobil dan bertanya pada Ye Chen, Tuan, kamu mau kemana? Pulang atau tidak? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kirim aku pulang. Baik, Chen Zekai segera melaju menuju ke arah Thomson Yipin. Di tengah jalan, Ye Chen terus mengerutkan kening. Chen Zekai melihat melalui kaca spion mobil dan diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apakah Anda khawatir? Ye Chen mengangguk, memegang dagunya dan berkata, aku tidak tahu siapa yang akan menyerang mereka berdua. Chen Zekai berkata, keluarga Su biasanya memiliki banyak musuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sangat membenci keluarga Su. Mencari peluang untuk membalas keluarga Su adalah hal yang wajar.
Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, meskipun kebenarannya benar, sebenarnya bukan itu yang terjadi. Semua orang tahu bahwa untuk menghindari pusat perhatian, Su Soudao juga menyalahkan lelaki tua dari keluarga Su, dan sekarang dia telah pergi ke Australia. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar dia tidak akan mewarisi keluarga Su di masa depan, jadi Su Soudao setara dengan putra mahkota yang digulingkan. Sekarang, bahkan Su Soudao telah kehilangan kekuasaan, dan status istri serta putrinya dalam keluarga Su bahkan kurang layak untuk disebutkan. Dalam hal ini, jika seseorang benar-benar ingin membalas dendam pada keluarga, mengapa mereka sengaja membunuhnya? Bab 1224. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Chen Zekai berseru, "Guru, menurut Anda siapa yang berada di balik kejadian ini?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Saat ini menurutku keluarga Su kemungkinan besar berada di balik ini." Keluarga Su, Chen Zekai berkata dengan tercengang, "Tuan, mengapa keluarga Su menyerang kedua wanita ini?" "Tidak ada alasan," Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, "jika Anda benar-benar ingin membicarakan alasannya, menurut saya ada banyak." Bibi Du memutuskan untuk menceraikan Su Soudao, yang dengan sendirinya melukai wajah keluarga Su. Su Soudao pasti tidak puas. Orang tua dari keluarga Su pasti sama. Chen Zekai mengangguk dan berkata, untuk keluarga terkemuka manapun, jika istri atau menantu perempuan secara terbuka ingin bercerai, itu pasti akan merusak wajah keluarga, tetapi tidak perlu terlalu kejam, bukan? Ye Chen berkata, bagaimanapun, kami adalah keluarga besar. Terkadang kami berpikir bahwa wajah di atas segalanya. Terlebih lagi, Bibi Du dan Su Soudao tidak hanya ingin bercerai. Mengapa dia datang jauh-jauh ke Jinling? Tahukah Anda, saya tahu bahwa orang-orang dari begitu banyak keluarga besar di Yanjing pasti juga mengetahuinya. Chen Zekai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan menghela nafas, itu benar. Di Yanjing sudah diketahui bahwa wanita muda kedua dari keluarga Du menyukai ayahmu. Sekarang dia datang ke Jinling dan berpartisipasi dalam acara ini, lelang, rumah tua tempat tinggal ayahmu dijual dengan harga tinggi puluhan juta. Siapapun yang jeli tahu bahwa dia pasti masih belum melupakan ayahmu di dalam hatinya. Ye Chen menghela nafas dengan ekspresi sedih dan berkata, aku terkejut dengan perasaannya terhadap ayahku, tapi semakin terkejut aku, semakin aku tidak bisa tidak melihat masalahnya dari arah lain. Chen Zekai bertanya dengan tergesa-gesa, "Guru, ke arah mana lagi yang Anda sebutkan?" Pikiran saya agak tumpul saat ini dan saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Ye Chen berkata dengan ringan, arah lainnya tentu saja adalah Su Soudao. Jika Bibi Du tidak melupakan ayahku selama bertahun-tahun, apakah dia memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Su Soudao selama bertahun-tahun menikah? Ini, Chen Zekai terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh pencerahan, saya mengerti. Wanita kedua dari keluarga Du secara terbuka datang ke Jinling untuk memperingati ayahmu, dan juga secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan ini dan memotret rumah tua tempat ayahmu tinggal. Ini hampir sama dengan memberitahu orang lain, dia telah sangat mencintai ayahmu selama bertahun-tahun, jadi dia pasti tidak pernah mencintai Su Soudao selama bertahun-tahun. Ini sangat memalukan dan terhina bagi Su Soudao. Petik 2, itu benar. Ye Chen menghela nafas, jadi saya curiga orang di balik semua ini mungkin adalah Su Soudao. Chen Zekai mengerutkan kening dan berkata, Tuan, Su Ziyu adalah darah daging Su Soudao. Bahkan jika dia membenci nona kedua dari keluarga Du, dia juga tidak akan pernah menyakiti Su Ziyu, bukan? Ya, Ye Chen berkata, racun harimau tidak memakan bijinya, jadi Su Soudao mungkin tidak akan menyerang Su Ziyu. Mungkin Su Ziyu hanya menutup-nutupi. Chen Zekai berkata tanpa daya, keluarga Su tidak pernah memiliki integritas dalam melakukan sesuatu. Apa yang Anda katakan mungkin benar. Ye Chen berkata saat ini, jika memang keluarga Su yang menginginkan Bibi Du mati, maka saya tidak akan membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen segera berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, segera selidiki lokasi spesifik Rolls-Royce dan siapkan helikopternya. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia langsung bertanya, Tuan, apakah Anda ingin menyelamatkan mereka berdua? Ye Chen bersenandung dan mencibir, musuh dari musuhku adalah temanku. Aku bahkan bisa menyelamatkan Su Ruoli, apalagi Du Haiking atau Su Ziyu. Chen Zekai segera berkata, baiklah, Tuan muda.
Saya akan meminta seseorang melacak lokasi mobil dan pada saat yang sama menyiapkan helikopter. Saat ini, teknologi berkembang pesat, dan sebagian besar model akan dilengkapi dengan fungsi jarak jauh tertentu. Sedikit lebih buruk, Anda dapat memeriksa lokasi mobil, ketinggian bahan bakar, dan status penutupan pintu dan jendela dari jarak jauh. Yang sedikit lebih baik adalah dapat membuka dan menutup pintu mobil dari jarak jauh, bahkan menyalakan mobil dan menyalakan AC dari jarak jauh. Misalnya, beberapa kendaraan energi baru bahkan dapat dipanggil dan dioperasikan dari jarak jauh melalui telepon seluler, sehingga mobil dapat mengemudi sendiri untuk mencari pengemudinya, bukan pengemudi yang mencari mobilnya. Meski Rolls-Royce tidak memiliki fungsi pemanggilan jarak jauh, namun fungsi jarak jauh lainnya sudah lengkap, di antaranya lokasi mobil dapat diperoleh secara real-time dari software Rolls-Royce Center. Segera, anak buah Chen Zekai mengiriminya lintasan pergerakan mobil. Setelah melihatnya, dia berkata, "Tuan, Liu Zhan pergi ke pegunungan." Di pegunungan, Ye Chen mengerutkan kening, di mana tepatnya? Chen Zekai buru-buru berkata, "Itu ke arah hotel pemandian air panas Chamelises." Baik, Ye Chen segera memerintahkan, "Sekarang pergilah ke hotelmu dan naik helikopter untuk mencegat mobilnya terlebih dahulu." Chen Zekai berseru, "Tuan, Liu Zhan memasang bahan peledak di tubuhnya. Apakah Anda yakin bisa menaklukkannya?" Ye Chen mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jika aku mau, aku bisa membuat Liu Zhan bahkan tidak bisa berkedip, apalagi menekan tombol peledakan." "Itu bagus." Chen Zekai menghela nafas lega dan buru-buru pergi ke hotel. Di saat yang sama, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menyuruh pilot helikopter hotel untuk bersiap-siap. Saat ini, Liu Zhan sedang mengendarai Rolls-Royce dengan cepat menuju daerah pegunungan di selatan Jinling. Ini adalah rute yang diatur oleh anak buah Tuan Su. Setelah jauh-jauh masuk ke pegunungan dari sini, terdapat jalan pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang lebih dari 30 km. Tidak ada pintu keluar atau masuk di jalan sepanjang lebih dari 30 km ini. Selama mobil melaju cukup kencang, tidak ada yang bisa mengejarnya ke atas. Itu sebabnya Liu Zhan harus meminta polisi menyiapkan Rolls-Royce. Mobil biasa akan mengalami penurunan tenaga yang sangat signifikan saat berkendara di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Namun untuk monster 12 silinder seperti Rolls-Royce, bahkan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tenaganya sudah mencukupi. Cukup untuk menjauhkan diri dari pengejarnya. Selain itu, pihak lain telah mengatur cara agar Liu Zhan dapat melarikan diri. Ketika Liu Zhan mengemudikan mobilnya ke dalam terowongan sepanjang 2 km di jalan raya yang berkelok-kelok, dua mobil langsung mengalami kecelakaan di pintu masuk terowongan, menghalangi terowongan sepenuhnya. Ketika Liu Zhan mengemudikan mobilnya ke tengah terowongan, ada pulau keselamatan yang khusus digunakan untuk parkir darurat. Sesuai persyaratan, dia harus membunuh Du Haiqing dan Su Ziyu di sana. Setelah membunuh ibu dan putrinya, dia akan membuang mayatnya di pulau aman sesuai rencana, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Akan ada truk kontainer menunggu sebelum keluar dari terowongan. Ketika saatnya tiba, dia akan mengemudikan Rolls-Royce langsung ke truk kontainer, dan pihak lain akan menggunakan barang yang telah disiapkan untuk menyembunyikan Rolls-Royce di dalam dan mengangkutnya tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, truk kontainer yang bersiap menjemput Liu Zhan juga dilengkapi dengan peralatan pelindung sinyal yang kuat, bahkan jika 100 perangkat GPS dipasang di Rolls-Royce, tidak akan pernah ditemukan. Saat itu, Rolls-Royce Center akan menemukan bahwa mobil tersebut belum pernah keluar sejak memasuki terowongan. Polisi mungkin juga akan fokus mencari keberadaannya di dalam terowongan terlebih dahulu. Pada saat polisi menyadari bahwa dia mungkin telah lolos dari cangkangnya, dia sudah melarikan diri. Bab 1225. Saat dia semakin dekat dengan terowongan yang dijadwalkan, Liu Zhan menjadi semakin gugup. Baginya, menang atau kalah bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, dia terus berdoa diam-diam di dalam hatinya, "Tuhan, aku, Liu Zhan, tidak pernah memohon kepada siapapun seumur hidupku. Sekarang tolong tunjukkan semangatmu dan berkati aku agar semuanya berjalan baik hari ini. Jika semuanya berjalan baik, setelah aku selesai berurusan dengan sekelompok ibu dan anak perempuan itu, Tuhan, Engkau hanya perlu memberiku waktu 1 jam untuk melarikan diri. 1 jam sudah cukup bagi keluarga Su untuk mengatur agar aku melarikan diri. Saat ini besok, saya akan mengubah identitas saya dan memulai hidup baru di luar negeri."
Ketika dia memikirkan hal ini, Liu Zhan sangat bersemangat di dalam hatinya. Saat ini, Du Haiqing dan Su Ziyu sedang duduk di barisan belakang Rolls-Royce. Baik ibu maupun putrinya merasa sedikit tidak nyaman di dalam hati mereka. Su Ziyu merasa sangat gugup. Melihat kendaraan melaju ke pegunungan, dia merasa semakin panik. Sepertinya ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Du Haiqing menyadari bahwa Su Ziyu di sampingnya sedikit gelisah. Untuk mencegah putrinya menjadi terlalu ketakutan, Du Haiqing terus memegang tangannya dan memberinya pandangan yang menyemangati dari waktu ke waktu untuk memintanya untuk rileks sebanyak mungkin. Tapi sulit bagi Su Ziyu untuk rileks. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kemana kamu akan membawa kami?" Liu Zhan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan suara dingin, "Jangan khawatir tentang tujuanmu, duduk saja di dalam mobil dengan jujur." Su Ziyu terus bertanya, "Lalu kapan kamu akan melepaskan kami?" Liu Zhan memegang kemudi di satu tangan dan terus mengayunkan pistol di tangan lainnya. Dia berkata dengan tidak sabar, "Ketika aku melepaskanmu, atau apakah aku ingin melepaskanmu, itu semua tergantung suasana hatiku. Jika kamu jujur, duduklah dan berhenti bicara terlalu banyak omong kosong, aku mungkin masih mengampuni nyawamu, tapi jika kamu terus bertanya di sini, aku akan membunuhmu sekarang juga." Du Haiqing tahu bahwa Liu Zhan membunuh tanpa berkedip, jadi dia segera memarahi Su Ziyu. "Ziyu, tutup mulutmu dan berhenti bicara." Su Ziyu tidak punya pilihan selain menurut dan menutup mulutnya. Namun, dia menjadi semakin gelisah, dan firasat bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Dia dengan hati-hati mencari semua detail di otaknya, berharap menemukan petunjuk yang dia abaikan. Beberapa menit kemudian, sebuah detail tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berpikir ketika dia berada di pavilion Zhenbao, ponsel Liu Zhan menerima panggilan. Apalagi sepertinya dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke seseorang. Detail ini tiba-tiba membuatnya gugup. Mengapa buronan yang sudah lama kabur ke seluruh negeri masih punya tenaga untuk menelepon dan mengirim pesan ke orang lain ketika dia ditangkap sendirian? Apalagi, dia tetap menelepon untuk waktu yang lama. Bahkan jika orang yang menelepon dan mengiriminya pesan adalah anggota keluarganya, akan sulit untuk menjelaskannya, karena saat ini, orang normal akan menggunakan cara tercepat untuk memberitahu anggota keluarganya bahwa mereka sedang sibuk, lalu menutup telepon dengan cepat. Tidak mungkin untuk ngobrol langsung di telepon. Sebab, karena dia punya ponsel dan bisa menghubungi keluarganya kapan saja, dia bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Kalau tidak ada yang penting, tidak perlu mengalihkan tenaganya untuk berkomunikasi dengan keluarganya di saat kritis seperti itu. Perhatiannya akan mudah teralihkan. Perhatiannya sendiri akan mempengaruhi urusan bisnis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan keselamatannya. Ibarat seorang dokter, ketika sedang fokus melakukan operasi pada pasiennya, sangat mustahil baginya untuk membawa ponselnya untuk menelepon atau mengirim SMS ke keluarganya. Ini akan sangat mengganggu pekerjaannya. Jika tidak hati-hati, akan menimbulkan akibat yang serius akibatnya. Bisa dimengerti jika Liu Zhan baru saja memulai jalur kriminal dan kurang pengalaman, tapi bagaimanapun juga, dia adalah buronan kriminal yang sudah lama buron. Dia harus memiliki rasa deteksi balasan yang kuat. Orang seperti itu seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Jadi, terlepas dari apakah orang yang dia telepon atau kirim pesan teks adalah anggota keluarganya, orang yang berkomunikasi dengannya pasti sangat penting. Faktanya, kemungkinan besar hal itu terkait erat dengan penyerbuannya ke pavilion harta karun hari ini. Memikirkan hal ini, Su Ziyu sampai pada kesimpulan, pasti ada orang lain di belakang Liu Zhan. Jika ini masalahnya, maka bukanlah suatu kebetulan dia masuk ke pavilion harta karun hari ini. Jika ini bukan kecelakaan, maka bukan kecelakaan juga dia menculik aku dan ibuku. Mungkinkah dia ada di sini hanya untuk aku dan ibuku? Su Ziyu tiba-tiba menjadi semakin panik. Jika Liu Zhan benar-benar secara tidak sengaja menyerbu ke pavilion Zhenbao saat sedang diburu, maka selama ibu saya dan saya bekerja sama dengan pelarian Liu Zhan, setelah Liu Zhan selamat, ibu saya dan saya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia telah terungkap. Di depan polisi, sama sekali tidak perlu membunuh saya dan ibu untuk membuat marah polisi dan menciptakan opini publik. Itu hanya akan lebih merugikan masa depannya. Tetapi jika Liu Zhan dihasut oleh orang lain, dan melarikan diri dari kejaran adalah salah,
tetapi menculik ibu saya dan saya benar, maka kami benar-benar dalam bahaya. Setelah memikirkan hal ini, Su Ziyu tiba-tiba berkata, Saudara Liu, jika kamu melepaskan aku dan ibuku, aku dapat memberimu uang sebagai hadiah. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. 10.000. Liu Zhan tertegun sejenak. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Apalagi dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Su Ziyu. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Su, saya khawatir akan mudah baginya untuk keluar dari dunia ini. Namun, Su Ziyu berani memberikannya, tapi dia tidak berani memintanya. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa orang yang membayarnya untuk membunuh ibu dan putrinya sebenarnya adalah keluarga Su. Lagi pula, masalah ini lebih rumit dari yang kukira sebelumnya. Awalnya, seseorang datang kepadaku dan meminta asteris-asteris untuk membunuh Du Haiking itu. Hari ini, seseorang memberi keluargaku 20 juta dan memintaku untuk membunuh Su Ziyu itu juga. Mengapa keluarga Su ini begitu kejam? Bahkan jika mereka membunuh Du Haiking, dia adalah orang luar, tapi mengapa mereka membutuhkan Su Ziyu ini? Sebuah keluarga yang bahkan tidak menyayangkan rakyatnya sendiri tidak bisa lagi digambarkan sebagai keluarga yang kejam. Jika saya mengikuti pengaturan mereka dengan jujur, saya bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk pergi ke luar negeri dan merasa puas dengan hal itu. Tetapi jika saya mempermainkan mereka di belakang mereka, bahkan jika aku diam-diam mengambil uang Su Ziyu lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan melepaskanku. Terlebih lagi, keluargaku masih di desa, yang benar-benar membuat marah keluarga Su. Mereka bahkan tidak melepaskan keluarganya sendiri. Bagaimana mereka bisa melepaskan keluargaku? Su Ziyu melihat melalui kaca spion mobil dan melihat ekspresi Liu Zhan yang penuh kebingungan, dan menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk, jadi dia buru-buru berkata, Saudara Liu, kamu harus tahu situasiku, jangan khawatir, meskipun itu 60 juta atau bahkan 80 juta. Selama Anda mengangguk, saya dapat memberikannya kepada Anda. Selama Anda mengangguk, saya dapat menelepon dan meminta seseorang mentransfer uang ke rekening Anda segera. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu buru-buru berkata, saya tidak ingin membayar Anda 10 juta atau 80 juta lagi. Saya akan memberi Anda 100 juta penuh. Selama Anda mengangguk, saya akan meminta seseorang memasukkan uang tunai 100 juta ke dalamnya, akun Anda dalam waktu 10 menit. Begitu Liu Zhan mendengar bahwa selama dia mengangguk, dia bisa mendapatkan 100 juta ke dalam rekeningnya, dia merasa seperti orang yang sangat lapar, melihat meja yang penuh dengan makanan lezat tetapi tidak berani membuka mulut. Hal ini tiba-tiba membuatnya merasa sangat kesal, dan tanpa sadar dia berseru, berhentilah bicara omong kosong padaku. Ini sama sekali bukan tentang uang. Begitu Liu Zhan mengucapkan kata-kata ini, jantung Su Ziyu berdetak kencang dan dia segera melihat ke arah Du Haiking di sampingnya. Du Haiking sudah lama menyadari bahwa putrinya sengaja mencoba menipu Liu Zhan. Ketika mendengar jawaban Liu Zhan, dia langsung menyadari akar masalahnya. Oleh karena itu, dia juga menatap Su Ziyu saat ini. Ibu dan putrinya saling memandang secara bersamaan, dan masing-masing dapat melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Bersambung.